kita di bidian pertemuan juga variasi ada. Nabi mengatakan indah rajul itulah laki-laki di bidian. Kenapa kata termasuk? Karena disebutkan laki-laki termasuk di bidian. Karena di bidian itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Jadi dimaksudkan kalimat indah rajul laki-laki ke masjid jika dalam bidian bersama. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Kemudian yang kedua, Rasulullah kita disuruh untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salah satu di antaranya yang di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan di penghujung surat apa namanya? Inna Allah ya man laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita disuruh untuk inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Sehingga kalau kita baca selawat satu kali saja kita oleh Allah diberi 10 bacaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik pada sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan
kewajiban utama kita. Sudah, bilanya kita ini beriman kepada Allah. Kalimat beriman kepada Allah itu yang pertama dalam rukun iman. Kita percaya beriman kepada Allah. Apa beriman kepada Allah? Itu secara keseluruhan yang pertama dulu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang keluar daripada takluk dan berputar tidak ada. Apa saja? Matahari berputar, tidak akan bisa berjalan matahari kalau bukan karena Allah. Pasti. Langit berapa namanya di atas, ya kan? Ada akan bisa. Kalau kita pikirkan langit ditaruh oleh Allah Taala di atas, insinyur mana, ahli teknik yang mana bisa mengatakan menaruh sesuatu di atas tanpa ada tongkat, tanpa ada tali pengikat ditaruh di atas bisa? Ayo teknik yang mana? Ada bisa. Tapi langit ini yang menjadi alam kita ini, ya kan, pelindung kita ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Dan ada orang yang menjaga, ada orang yang memelihara. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini berputar. Cuma karena kegagalan dunia kita ini merasa berputar. Matahari berputar, bumi juga berputar. Bagaimana bumi bisa berputar? Karena Allah. Yang ada di dalam bumi ini semuanya makhluk dalam pendakiran Allah, termasuk diri kita. Yang besar, yang paling kecil, semuanya makhluk. Jadi kita jangan merasa ini kadang-kadang di dulu yang saya mau sampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, dalam surah Al-Jathiyah. Apa engkau tidak melihat, hai Muhammad? Melihat apa? Man, seseorang ittakhadha, menjadikan ilahahu hawa, Tuhannya adalah hawa nafsu, perasaannya. Karena bisa melihat perasaannya mata ini dalam lupa dengan Allah. Karena mendengar perasaannya telinga inilah yang mendengar, dia lupa dengan Allah. Karena bisa punya mulut, bisa berbicara, lupalah dengan Allah. Karena dia bekerja, dia bulan dapat duit, lupalah dengan Allah. Dia merasa dia hidup, dia lupa dengan Allah. Nah, disinilah kita. Antara diri kita, hawa nafsu inilah yang menghalang-halangi sehingga kita jadinya jauh dengan Allah. Semestinya kalau Allah mengatakan ini qarib, aku dekat, kita ini maunya mendekatlah dengan orang yang dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, disuruhlah kita mendekat kepada Allah. Dan oleh Allah diperingatkan, jangan sampai kamu tertipu dengan dunia, ya kan, dengan makhluk. Di sini kadang-kadang manusia bukan mendekat dengan Allah, tapi mendekat dengan makhluk. Sehingga kalau kita mendekat dengan makhluk, Allah yang dekat tadi, dia jauh jadinya. Tapi bila kita mendekat kepada Allah, Allah sudah dekat, akan dekat lagi dengan kita. Sehingga hadis qudsi, man taqarraba ilayya bin nawafil ba'da al-fara'id, siapa yang mendekatkan diri kepada aku yang sunat-sunat setelah yang fardu, kalau dia mendekat kepada aku sejengkal, aku sehasta. Kalau dia mendekat dengan aku sehasta, aku sedang. Kalau dia mendekat kepada aku berjalan, aku lari. Jadi Allah mengatakan aku ini dekat. Tapi Allah yang dekat ini, kalau kita mendekat, Allah lebih dekat lagi. Tapi sebaliknya, kalau Allah dekat dengan kita, tapi kita bukan dekat dengan Allah, tapi dekat dengan dunia, dekat dengan makhluk. Yang kita cintai, yang kita senangi bukan Allah. Yang di dalam hati kita, yang diidolakan kita ini bukan Allah. Yang diidolakan kita adalah dunia, makhluk. Disinilah kalimat falyastajibu, cepat terima, walau bidubi. Allah tuh menyuruh istajibu, ada ujibu lagi istajibu. Kenapa dipakai istajibu? 3 tambahannya. Ada hamzah, ada sin, ada ta. Kalimat yang tadinya aja bertambah dengan istajabah itu menjadi berarti sesuatu yang kata bertambah hurufnya, bertambah
pertanyaan, kalau jauh dari Allah kepada manusia arahnya kan dunia maksudnya makhluk. Bukan berarti kita ini kada boleh bekerja dunia, bukan demikian. Bukan demikian. Kita malah disuruh, ya kan? Kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh untuk berbuat, tapi kita harus apa yang kita kerjakan pekerjaan di dunia ini, apa sebab pekerjaan di dunia ini akan dapat bila pada Allah mempercatatkan apa yang kita inginkan. Akan bahagia apa yang kita kerjakan akan membawa keberuntungan, ya kan? Bila pada Allah berpihak kepada kita. Artinya apa? Oh, dia bekerja pekerjaan dunia, tapi dia masih ingat dengan Allah. Maksudnya begitu Allahu Akbar, oh ini sembahyang. Begitu sampai bulan puasa Ramadan, puasalah dia. Begitu sampai dia mengerjakan zakat, mengerjakan zakat dengan dia. Kalau tadi kalimat Allah malu bila seorang laki-laki mengangkat tangannya berdoa meminta kalau Allah tidak mengabulkan hajatnya. Tapi ada syaratnya dengan catatan malam yang dia tidak mengerjakan dosa, walam yaqta, selama dia tidak melaksanakan memutuskan tali silaturahmi. Kalau dia berdoa ternyata masih dosa banyak di dalam dirinya, sudah. Tadi syaratnya dari perhatian Allah malu tidak menerima, Allah tidak mengabulkan, itu doa orang yang tidak berdosa. Doa orang yang tidak melakukan memutus tali silaturahmi. Tapi kalau dia lewat keluarganya, atau saudaranya, atau jiran tetangganya, bertahun-tahun hari-hari, biar 10 jam berdoa, dengan harap tidak diterima oleh Allah SWT, ya harap diterima. Pokoknya kalau diterima, duit benar. Nah, ujian dulu bisa, karena Allah memberi dua, bisa diberi Allah Ta'ala karena kasih sayang, bisa diberi Allah Ta'ala untuk istidrak nilai juru. Kayak orang-orang kafir sekarang yang sadar-sadar di dunia ini kadang karena Allah lupa kasih, Allah penyayang dikasih. Tapi Allah memberikan kepada orang yang bukan beriman itu bukan kasih pemberian yang kasih sayang, karena Allah memberikan lanjuran kepadanya. Sehingga apa yang dikatakan tadi, ad-dunya jannatul lil kafirin. Dunia ini adalah surga bagi orang yang kafir. Wasiddul lil mu'minin, dan dunia ini adalah penjara bagi kita orang yang beriman. Kita kan sehat. Itu kita melihat ini yang dilarang, kita pada boleh palingkan ke kita. Kalau mau begitu aja enak, ini kan mantap, ini melihat katanya pelek, padahal ini diharapkan dia. Salah kita, boleh. Kita kan kalau negara itu tidak bisa. Waduh, zamannya yang ada tahu halal, ada tahu haram, ambil taruh kumpul apa taruh, sehingga akhirnya dia jadi orang miliar, sehingga jadi orang yang paling kaya, banyak harta. Wajar karena dia tidak tahu halal, karena tahu haram, yang penting asal jadi duit. Orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman lihat dulu. Kalau mau makan, dia kan, waduh, kita kan semua makanan harus kita makan. Lihat dulu yang disajikan ini, menurut syariat bagaimana yang kita makan ini. Oh, ini ternyata makanan yang dilarang, jangan dimakan. Karena makanan ini memang dilarang, diharamkan. Oh, halal makanan ini, tapi duitnya yang diambil ini yang makanan dari mana? Ya kan sama aja, dia kan boleh. Nah, kita diperoleh karena itu tadi kita orang yang beriman, kita orang yang beriman ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi pas oleh stadium wal minu bi berimanlah kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah bukan hanya beriman kepada Allah, beriman dengan kitab Allah. Menurut Al-Quran ini benar atau tidak? Ya kan? Oh, menurut dalam hadis ini benar atau tidak? Oh, kalau ternyata ini menurut Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, kita tidak boleh menerima. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis. Wal yu'minu billah la'allahum yarshudun. Berimanlah kamu kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun. Kamu akan menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang baik.
kalimat rugi ini apa? Kalau dia tidak beriman, di dunia dia hidup, dia makan di dunia, dapat sama apa yang diberikan kepada orang yang beriman sama. Tapi akhirnya ruginya itu orang yang tidak beriman itu dia hanya menikmati nikmat dunia, di akhirat tidak akan dapat. Selama kita orang yang beriman percaya kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia, bahkan kehidupan kita yang hakiki adalah kehidupan nantinya. Kalau kehidupan di dunia ini sementara, kan apa-apa. Kalau bahasa orang lain pengaruh saja. Setelah kita habis di dunia, kita ke alam barzah, kita di alam kubur. Habis alam kubur nanti bangkit, kita akan bahkan masyar, kita akan dikumpulkan, nanti kita akan hidup di alam akhirat. Dan kehidupan di akhirat ujarul jauh beda dengan kehidupan di dunia. Dapat sakitnya di akhirat ada kayak sakit di dunia ini. Kalau sakit di dunia ini masih ada lagi orang yang membantu. Sekarang apalagi kalau di daerah kita sakit, ada di dunia ada di serupa, ada benar rumah, tak pernah tahu berapa kali ini ada di daerah kami siap sebulan-bulan ada di serupa, ajukan permohonan, ada dalam proses ada orang nggak tahu bantuan serupa, ada yang membantu. Oh dia kan bisa sekolah, kenapa? Karena ini ada sekarang bantuan presiden, ada membantu jamaah. Ya kan, sakit garing ada yang memberikan obat gratis, ya kan. Di dunia ada yang membantu. Tapi kalau nanti di akhirat siapa yang akan menolong? Siapa akan yang membantu? Ada. Dan kisah di akhirat. Al-Quran mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sana. Satu hari di akhirat nantinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Alhamdulillah. Berarti kan sehari, menit aja jangan bawa kita di akhirat aja nggak sampai. Bapak itu seharian sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau semenit sama dengan berapa tahun, ya kan? Kalau kita cari. Nah, maka karena itu kita jangan memikirkan untuk senang-senang di dunia. Boleh kita bersenang-senang di dunia, tapi harus ingat jangan sampai lupa dengan kehidupan akhirat. Ya syukur. Ketipu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 ayat 80 kalau tidak salah. Wa idza maritu wa huwa yashkur. Kalau aku sakit, jadi ada Ibrahim alaihissalam. Kalau aku sakit, Allah mengatakan kita ini kalau sakit, wa idza maritu wa huwa yashkur, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Timbul pertanyaan,
airnya yang menyembuhkan penyakit, tidak. Yang menyembuhkan penyakit hanya adalah Allah. Tapi dia berusaha. Nah, oleh karena itu kita ini selalu begitu kita mau minum kita berdoa, begitu selesai minum, begitu selesai makan, biasanya kita bacakan alhamdulillahilladzi kan abada wasaqana min ghairi haulin wala quwwata. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman kepadaku min ghairi haulin, makanan itu tidak punya apa, wala quwwatin, tidak ada banyak kekuatan. Artinya apa? Begitu kita selesai makan, selesai minum, alhamdulillah. Nah, di sini lagi kembali kita tuh bilanya harus pasti pikiran kita kami lupa. Bilanya lapar, pasti kita langsung ke makanan, ya kan? Langsung asosiasi pikiran kita langsung udah, aduh, haus, lalu bagaimana minuman. Begitu kita lapar, baik katakan lawan makanan. Begitu kita sakit, jangan obat ya kan? Gak ada apa-apa. Begitu kita sakit, kegedean lawan dokter. Semestinya bilanya kita lapar, kaidah dulu jangan bagaimana makanan dulu. Ingat dengan musabbibul asbab. Siapa yang menjadikan aku lapar? Lalu kita ini maunya berdoa, ya Allah, sekarang aku lapar. Ya Allah, aku mohon meminta kepada Allah karena Kau memberikan rezeki sehingga aku bisa makan menghilangkan lapar. Yang banyak manusia begitu garing, begitu sakit, dia langsung ingat dengan obat, langsung ingat dengan dokter, langsung ingat dia dengan tukang urut, ya kan? Ada apa? Kalau ia ada berobat, ya kan? Ada apa? Ada dilarang karena dia sebagai manusia biasa, orang yang pasti keterikatan dengan sabab ini, ia ingat itu kan. Cuma yang jelas kita jangan terbalik, maksudnya jangan kalah dengan ini. Dia itu selalu ingat dengan minuman dalam hal semestinya ingat dengan minuman ini lumur yang berapa. Lumur pertama dulu ingat siapa orang yang bisa menjadikan minuman, siapa orang yang bisa memberikan rezeki, siapa orang yang bisa memberikan kesehatan, siapa orang yang bisa memberikan segala-galanya. Karena ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jangan salah, keluar buku judulnya Mencari Tuhan yang Hilang, pengarangnya Yusuf Mansur kalau jangan salah. Kalau ada kawan dari Muhammadiyah atau Allah tukar mencari Tuhan yang hilang. Apa Tuhan bisa hilang? Itu tadi kalau dia sakit bukan ingat kepada Allah tapi ternyata ingat dokter. Kalau dia lapar bukan ingat dengan Allah tapi ingat dengan makanan, berarti Tuhan hilang. Ada orang yang kehilangan Tuhan, kan ada ya. Tapi kehilangan sesuatu, disinilah kita. Jadi kita sebagai orang yang beriman, bahwa oleh karena itu tadi Allah ini dekat, Allah ini kada jauh, kita dekat banyak mendekat kepada Allah. Bagaimana untuk mendekatkan kepada Allah? Banyak-banyak Allah. Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sehingga kita disuruh fadhkurullah katsiran, banyak-banyak membaikan Allah. Kapan saja, di mana saja. Fadhkuruni adkurkum, sering-seringlah kamu lihat apa dengan kalau boleh kita simpulkan pertemuan kita pagi hari ini. Yang pertama, doa adalah sesuatu yang sangat membawa keberuntungan, sehingga kita disuruh agar
bijis misalnya. Akal yang sehat itu tergantung dari badan yang sehat. Badan yang sehat ada lagi al-jismu salim fi qalbi salim. Artinya dapat sehat tapi harus hatinya sehat. Tapi kalau dia sehat badannya, semua normal, jantungnya normal, paru-parunya normal, darahnya normal, ginjalnya normal, semua normal, hatinya pun normal. Nah ini, dan bahkan pernah sampaikan cerita kisah Nabi Isa alaihissalam berjalan. Nabi Isa itu diangkat jadi nabi dan rasul. 600 tahun Nabi Isa diangkat ke atas langit, baru datang Rasulullah. 600 tahun lama. Cerita Nabi Isa diceritakan oleh Imam Ghazali dalam juz 4 kitabnya Ihya Ulumuddin. Begitu ketemu seorang laki-laki duduk di pinggir jalan. Seorang laki-laki ini begitu melihat Nabi Isa dikenal kata orang, Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Ditanya oleh Nabi Isa, bagaimana keadaan kamu? Dia langsung menjawab, alhamdulillah, wa'afani, Allah memberikan kesehatan. Nabi Isa kaget. Jika pada sehat, jika pada sahabat, sekarang aku lihat mulai hidung kamu sampai hidung kaki kamu semuanya sakit. Dia jawab, benar. Semua tubuhku di kanan yang bagian tubuhku yang selama semuanya kena penyakit. Cuma tolong satu ya, cuma alhamdulillah satu. Seorang Rasul yang diselamatkan oleh hati ulun hati pasal. Oh, begitu mendapat kalimat itu, dia laki-laki itu meminta didoakan. Sebelum dia minta didoakan oleh Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ya Allah, sembuhkan kemuliaan ini di tempat sekarang.